Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai angka pertumbuhan penduduk mata kuliah pengantar demografi oleh saya sendiri, Fakhrul Anam, dengan NIM 2019 01060002. Yang pertama akan dibahas mengenai pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tidak bisa dihindari, dengan kata lain akan selalu ada sering bertambahnya waktu. Mungkin kita bisa meminimalisir percepatan pertumbuhan penduduk, namun tetap saja pertumbuhan penduduk itu akan selalu ada. Entah itu penduduknya akan selalu positif, yang berarti jumlah penduduknya itu selalu bertambah, atau angka pertumbuhannya itu negatif, yang berarti jumlah penduduknya itu berkurang. Apa sih yang menyebabkan angka pertumbuhan penduduk selalu berubah? Di antaranya itu ada perang, bencana alam, wabah penyakit, perpindahan penduduk, dan adanya kelahiran dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor dan klasifikasi pertumbuhan penduduk. Untuk faktor pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu faktor yang menambah angka pertumbuhan penduduk, misalnya saja itu angka kelahiran, imigran, peningkatan kualitas hidup penduduknya, dan sebagainya. Lalu faktor yang mengurangi angka pertumbuhan penduduk, misalnya angka kematian, perang, wabah penyakit, emigrasi, dan sebagainya. Klasifikasi pertumbuhan penduduk itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah cepat, apabila pertumbuhan penduduk 2% lebih dari jumlah penduduk setiap tahunnya. 2. Sedang, apabila pertumbuhan penduduk antara 1% sampai 2%. 3. Lambat, apabila pertumbuhan penduduk antara 1% atau kurang. Nanti akan dibahas ya cara menghitung angka pertumbuhan penduduk pada pertengahan presentasi ini. Yang selanjutnya adalah pertambahan penduduk. Di sini ada 3 untuk pertambahannya. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami, T sama dengan L min M. Yang kedua pertumbuhan penduduk migrasi, T sama dengan I dikurangi E. Pertumbuhan penduduk total, T sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E. Jadi penduduk total itu penduduk alami ditambah pertumbuhan penduduk migrasi. Ini keterangannya ya, T itu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, L itu jumlah kelahiran per tahun, M jumlah kematian per tahun, I itu jumlah imigran, penduduk yang masuk ke suatu negara atau wilayah untuk menetap per tahun, E jumlah emigran atau penduduk yang meninggalkan atau pergi ke negara atau wilayah negara lain per tahun. Contoh di sini ya, jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2010 sebesar 24.500 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300 jiwa dan kematian 700.000 jiwa. Jumlah migrasi masuk atau imigrasi pada tahun tersebut sebesar 20.000 jiwa dan migrasi keluar itu 15.000 jiwa. Tentukan A. Pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi, pertumbuhan penduduk total. Jawab A. Pertumbuhan penduduk alami, T sama dengan L dikurangi M sama dengan 1.300 dikurangi 700.000 sama dengan 600.000 jiwa. B. Pertumbuhan penduduk migrasi, T sama dengan I min E sama dengan 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000 jiwa. C. Pertumbuhan penduduk total, T sama dengan dalam kurung L min M ditambah dalam kurung I min E sama dengan 1.300, atau gampangnya tadi ya 600.000 ditambah 5.000 sama dengan 605.000 jiwa. Yang berikutnya adalah angka pertumbuhan penduduk. Kita akan membahas angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk itu dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk alami, diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam setahun. Adapun formulasi untuk menghitung angka pertumbuhan penduduk alami dirumuskan sebagai berikut. Ini untuk angka pertumbuhan penduduk alami ya. PT sama dengan PO atau P awal itu ditambah L dikurangi M. Di sini persentasenya itu sama dengan L min M per PO
dikali 100%. Keterangan PT itu jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, P0 itu jumlah penduduk di awal tahun perhitungan, L itu jumlah kelahiran, M jumlah kematian. Nah, persen itu persentase pertumbuhan penduduk. Nah, ini yang dicari nanti. Contoh, jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Selama tahun 2015 hingga 2016, jumlah bayi lahir di kota tersebut sebanyak 18.000 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota A di akhir tahun 2016 dan berapa persen pertumbuhan penduduknya? Penyelesaian, di sini rumusnya tadi PT sama dengan P0 ditambah L min M sama dengan 250.000 ditambah 18.000 dikurangi 7.500 sama dengan hasilnya itu 260.500 jiwa. Persentasenya itu sama dengan 18.000 dikurangi 7.500 per 250.000 kali 100%. Nah, itu ditemukan 4,2%. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan penduduk alami kota A pada periode tahun 2015 sampai 2016 itu adalah 10.500 jiwa, dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 mencapai 260.500 jiwa. Sementara angka pertumbuhan penduduknya itu sebesar 4,2%. Artinya dalam klasifikasi tadi itu laju pertumbuhan penduduk kota A itu tergolong cepat ya, karena apa? Lebih dari 2%. Nah, selanjutnya itu angka pertumbuhan penduduk total. Ini yang kedua ya. Angka pertumbuhan penduduk ini berdasarkan pertumbuhan total diperoleh dari selisih jumlah kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan angka pertumbuhan penduduk total didasarkan pada formulasi berikut. PT sama dengan P0 ditambah L min M ditambah I min E. Nah, persentasenya itu L min M ditambah I min E per P0 kali 100%. Nah, ini PT P0 nya kurang lebih sama seperti ini ya, seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, contoh pada tahun 2015 jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa. Jumlah kelahiran selama periode tahun 2015 sampai 2016 di kota tersebut itu sebanyak 15.000 jiwa. Sedangkan penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa. Selama periode tahun tersebut, kota B kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa, sementara yang pindah ke kota lain itu sebanyak 250 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota B pada tahun 2016 dan berapa angka pertumbuhan penduduk totalnya? Penyelesaian, PT sama dengan P0 ditambah L min M plus I min E. Itu kan nanti diperoleh 308.250 jiwa. Untuk persentasenya itu diperoleh juga, itu pertambahannya 8.250 dibagi 300.000 dikali 100%, maka diperoleh 2,75%. Jadi kesimpulannya itu pertumbuhan penduduk kota B itu sebanyak 8.250 jiwa, sehingga pertumbuhan penduduk totalnya berjumlah 308.250 jiwa. Nah, angka pertumbuhan penduduk totalnya itu sebesar 2,75%. Artinya laju pertumbuhan penduduk di kota B itu selama periode tahun 2015 sampai 2016 itu tergolong cepat. Nah, kedua formulasi yang tadi itu dianggap apa ya? Dianggap kurang kompleks karena jadi menurut para ahli, untuk lebih kompleks dalam menghitung angka pertumbuhan penduduk itu digunakan dua perhitungan ya, menggunakan pertumbuhan penduduk geometris dan satu lagi nanti adalah pertumbuhan penduduk eksponensial. Nah, yang pertama kita bahas pertumbuhan penduduk geometris dulu. Pertumbuhan geometris adalah pertumbuhan yang penduduk yang sifatnya itu bertahap. Formulasi yang digunakan itu adalah PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat N. Ini juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk di tahun yang akan datang. Ini keterangannya ya, PT P0 nya sama. Nah, ini 1 itu kan konstantanya, R itu tingkat pertumbuhan penduduknya. Ini sama saja kayak persen di contoh sebelumnya ya, di penduduk total dan alami. N itu jangka waktu.
N itu jangka waktu dalam tahun kalau di sini ya. Nah, contoh jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990 itu berjumlah 179.300.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 berjumlah 202.960.000 jiwa. Berapa persenkah pertumbuhan geometri penduduk Indonesia? Ini diketahui P0-nya itu 179.300.000 jiwa ya. Terus PT-nya 202.960.000 jiwa. N-nya itu 10 ya, dari 90 sampai 2000. K-nya itu 1, K-nya pasti 1 rumusnya. Ini rumusnya PT sama dengan P0 kali 1 ditambah R pangkat N. Nah, kita masukkan demikian ya. Ke baris ketiga itu kan bisa diperoleh 1 ditambah R pangkat 10 sama dengan 202.960.000 dibagi 179.300.000. Nah, nanti hasilnya adalah 1 plus R pangkat 10 itu sama dengan 1,13196. Nah, ini diakarkan 1 plus R itu sama dengan akar 10 dari 1,13196. Itu kurang lebih diperoleh 1,012472. Nah, R-nya itu berarti kan dikurang 1 ya, diperoleh 0,012472. Itu dibulatkan ya menjadi 1,25%. Jadi tingkat pertumbuhan geometri penduduk Indonesia selama periode tahun 1990 sampai 2000 sebesar 1,25% per tahun. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk eksponensial. Di sini pertumbuhan penduduk eksponensial adalah pertumbuhan penduduk yang bersifat langsung dan terus-menerus. Formulasinya itu PT sama dengan P0 kali E pangkat R kali N. PT P0 sama saja. Nah, ini di sini E itu kan angka eksponensial, makanya disebut pertumbuhan penduduk eksponensial. Itu besarnya dalam matematika itu biasanya itu 2,718282. R itu tingkat pertumbuhan penduduk, sama seperti geometris ya tadi. N juga sama jangka waktu itu dalam tahun. Nah, contohnya di sini. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990 itu sama kayak tadi ya. Kita nanti bandingkan sedikit. Ketahuinya juga sama. Nah, di sini ditanyakan itu pertumbuhan eksponensial. Coba PT-nya itu sama dengan P0 kali E pangkat R kali N, dimasukkan ya. Nah, jangan lupa eksponensial angkanya itu konstannya itu 2,718282. Ini pangkat 10 kali R karena kita mencari R tingkat pertumbuhan eksponensialnya. Nah, seperti tadi 2,718282 pangkat 10 kali R itu sama dengan itu dibagi ya, sama kayak tadi. Nah, ini untuk baris keempat yang sebelah kiri, baris keempatnya kan hasilnya itu. Nah, kita ubah menjadi log ya, kita ubah menjadi log biar gampang, karena untuk memangkatkan 2,718282 apalagi itu kan yang dicari adalah koefisien pada pangkat ya, itu juga itu bakalan susah. Jadi lebih gampangnya adalah kita menyamakan kedua ruas kanan kiri menjadi log ya, ditambah log menjadi logaritma, dimana diperoleh 10R kali log 2,718282 sama dengan log 1,1319. Nanti bisa dicari di internet atau di kalkulator ilmiah, maka diperoleh log 2,718282 itu 0,43429. Nah, log 1,13196 itu 0,05383. Nah, di sini kita balik lagi 10R sama dengan dibagi ya 0,05383 dibagi 0,43429. Hasilnya 10R sama dengan 0,12395. Nah, R-nya berarti dibagi 10 berarti 0,012395. Dibulatkan menjadi 1,24%. Nah, jadi kesimpulannya begini, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, itu tingkat pertumbuhan eksponensial penduduk Indonesia sebesar 1,24% per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan geometri, itu diperoleh selisih 1,25% ya, dikurangi 1,24% sama dengan 0,01%.
Nah, dari kedua perhitungan ini antara geometris dengan eksponensial, itu yang paling tepat adalah menggunakan perhitungan pertumbuhan penduduk eksponensial. Karena apa? Pertumbuhan itu sendiri kan sebenarnya terus menerus ya. Kalau untuk geometris itu kan secara bertahap, jadi lebih tepat menggunakan eksponensial, karena eksponensial sendiri itu perhitungan yang dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan eksponensial tadi 2,718282. Jadi lebih tepat menggunakan perhitungan penduduk eksponensial daripada perhitungan dengan penduduk geometri. Nah, di sini sebagai latihan ya dari materi yang telah saya paparkan sebelumnya, itu kan ada 3 poin utama sebenarnya. Ada penduduk alami, terus penduduk total, perhitungan penduduk total, sama yang dua tadi, eksponensial dengan geometri. Nah, semuanya di latihan soal ini dipakai, silahkan dikerjakan untuk sebagai latihan lah, dan juga untuk memperdalam materi. Karena kalau sebenarnya matematika itu kan harus banyak-banyak untuk latihan soal ya, agar kita bisa menguasai soal tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.